Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di Kisah Misteri, sebuah acara yang tak pernah bosan menyajikan kegelapan. Untuk Anda para pendengar setia di Shyflash Channel dan para pembaca setia di shyflash.com, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda di tengah sunyi yang berbisik ribuan cerita. Malam ini, kita akan kembali meresapi udara dingin yang menyelimuti desa Giri Rejo. Di sana, di balik fasad kemegahan sebuah keluarga, sebuah dendam lama telah membunuh dengan lembut, menunggu waktu yang tepat untuk memuntahkan semua kebenciannya. Bulan purnama akan menjadi saksi bisu, sementara obor-obor kecil akan menari seperti nyala api neraka, membawa sebuah keranda yang bukan sekedar pengantar jenazah, melainkan portal bagi kutukan. Di tengah pusaran kekacauan ini, berdirilah Reksa Budi. Seorang kuli panggul yang dipaksa untuk mengenang mimpi buruknya, seorang penjaga yang tak lagi bisa lari dari takdirnya. Ia akan menghadapi bukan hanya musuh yang terlihat, tetapi juga monster dari dalam dirinya sendiri, monster yang berwujud kenangan tentang arak-arakan obor dan keranda mayat yang dulu memusnahkan keluarganya. Mari kita duduk lebih dekat, rapatkan selimut, dan bersiaplah untuk menyaksikan babak kedua dari pertarungan sengit antara cahaya dan kegelapan, antara pengorbanan tulus dan ambisi keji. Karena malam ini, di desa Giri Rejo, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Azan maghrib baru saja berakhir, menyisakan gemal lembut yang merambat pelan di antara dinding-dinding rumah kayu yang kini terasa lebih hangat setelah keluarga itu menunaikan salat berjamaah. Nayaka baru saja melipat mukenanya ketika suara ketukan halus terdengar dari arah pintu depan. Tak, suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Nayaka meremang. Ia berjalan perlahan ke depan rumah, membuka sedikit tirai jendela. Tak ada siapapun di luar, hanya sisa hujan dan langit senja yang muram menggantung. Namun, tak, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lambat, seakan datang dari sosok yang tak buru-buru, tapi sangat yakin dengan kehadirannya. Pak Kusuma, ayah saja yang buka, ucap ayah Nayaka lembut, mencoba menenangkan Nayaka yang nampak gelisah. Sinta menyusul mereka, langkahnya masih lemah tapi tekadnya kuat. Ia ingin tahu siapa yang datang malam-malam begini. Ketika daun pintu perlahan dibuka, semua nafas tertahan. Seorang pria berdiri di sana. Sosok lelaki kurus. Tubuhnya nyaris menghitam seluruhnya seperti kayu lapuk yang dibakar separuh. Kulitnya penuh luka bernanah dan bintil-bintil pecah. Bau amis serta anyir darah menyengat masuk ke rongga hidung mereka. Mata lelaki itu kosong tapi tajam, menembus batin. Pak Kusuma menggigil, tak karena takut, tapi karena mengenali sosok itu. Kamu, Rekso Wicaksana, suara ayah Nayaka lirih pecah. Nayaka menoleh cepat ke ayahnya. Sosok mengerikan di hadapan mereka adalah saudara ayahnya sendiri. Rekso Wicaksana, anak angkat yang pernah tinggal bersama keluarga itu puluhan tahun lalu. Anak yatim yang dipelihara orang tua Kusuma setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka tumbuh bersama seperti anak kakak adik. Tapi semua berubah saat Rekso dewasa dan tahu kenyataan bahwa dirinya bukan darah kandung. Ia pergi marah, membawa luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Jadi semua ini perbuatanmu? Tanya Pak Kusuma. Suaranya berat, nyaris pecah. Matanya mulai basah, bukan karena takut, tapi karena patah hati. Rekso Wicaksana mengangguk lemah. Suaranya serak, seolah lehernya kering oleh dosa-dosa yang berat. Jika keluarga Kusuma mati, warisan itu jatuh padaku. Itu yang dikatakan setan yang mengikat perjanjian denganku. Aku hanya ingin diakui, hanya ingin merasa punya hak. Tapi yang kupetik adalah kehancuran. Hasutan itu membutakanku. Ia menunduk sejenak lalu menatap lurus. Aku hanya ingin diakui, hanya ingin merasa punya hak. Tapi yang kupetik adalah kehancuran. Hasutan itu membutakanku. Nayaka menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Sinta menggenggam lengan ibunya yang nyaris ambruk.
Mereka tak pernah membayangkan luka yang disimpan lelaki ini sedalam itu. Ibu Nayaka menahan nafas, menyentuh pundak suaminya yang kini telah menangis. Isak tangis pria yang sudah terlalu lama menahan luka yang tak dia sadari pernah ia ciptakan. Aku tak pernah berniat menyakitimu, Rekso. Bahkan aku pernah memintamu tinggal di sini, bekerja bersama kami. Aku tahu. Tapi setan dalam diriku lebih kuat daripada akal sehatku. Ia berbalik perlahan, melangkah menjauh. Tubuhnya limbung seperti bayangan yang menolak untuk menghilang. Sinta merangkul ayahnya yang nyaris jatuh. Suaranya pelan tapi tegas. Bapak, Mas Reksa bilang masih ada satu tugas yang belum selesai. Pak Kusuma terdiam, mengangguk dalam diam, lalu berlari kecil keluar dari rumah. Air matanya mengalir deras seperti hujan yang turun sore tadi. Rekso, serunya. Rekso Wicaksana berhenti tapi tak menoleh. Kau saudaraku, kau adikku. Kami memaafkanmu. Seketika tubuh Rekso Wicaksana gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena pengampunan yang tak pernah ia kira bisa datang. Nayaka dari balik jendela menatap punggung Rekso Wicaksana yang perlahan menghilang dalam kabut senja. Ternyata benar, katanya lirih. Sementara itu, di sebuah terminal bus yang ramai oleh lalu lalang penumpang dan pedagang, Reksa Budi baru saja turun dari bus ekonomi yang penuh sesak. Bau minyak dan debu menyengat. Ia membuka lembaran koran yang ia bawa sejak berangkat. Matanya tertuju pada satu berita utama. Arak-arakan gaib. Warga mengaku melihat rombongan obor dan keranda mayat sebelum terjadi kesurupan massal. Reksa membaca ulang paragraf demi paragraf dengan serius. Nama sebuah desa tertera jelas di sana, Desa Girirejo. Ia lalu menghampiri salah satu petugas terminal untuk bertanya. Sayangnya, desa itu tak dilewati kendaraan umum. Satu-satunya cara mencapainya hanyalah dengan berjalan kaki. Reksa mengangguk. Ia tak keberatan, tapi perutnya mulai meronta meminta diisi. Dengan koran terlipat di tangan dan niat yang belum pudar, Reksa melangkah pelan menyusuri jalanan terminal menuju desa yang menyimpan cerita dan rahasia baru. Perut Reksa sudah mulai berteriak meminta diisi sejak turun dari bus tadi. Ia menyisir deretan warung nasi di sekitar terminal. Tapi sayangnya hampir semua penuh sesak oleh penumpang yang baru saja turun. Suara sendok beradu, aroma lauk pauk mengepul, dan obrolan ramai membuat perutnya semakin muntah. Ia berjalan sedikit menjauh hingga matanya tertumbuk pada satu warung kecil yang sepi. Tak ada satupun pembeli, tapi terlihat bersih dan cukup rapi. Bu, nasi sayur berapa? Tanya Reksa sambil mendekat. Rp15.000, Mas. Air putihnya gratis, gelasnya di situ, jawab ibu penjaga warung sambil menunjuk rak gelas. Ya udah, nasi sayurnya satu ya, Bu. Reksa duduk dan mulai bersiap makan. Sembari menunggu, ia celingukan. Heran juga tempat ini enggak kelihatan menyeramkan. Bahkan cukup nyaman dibandingkan warung lain. Kok sepi, Bu? Warung lain ramai loh. Tanyanya penasaran. Sang ibu menghela nafas. Ya, beginilah jualan di terminal sama aja kayak di pasar. Kalau kalah penglaris ya sepi begini, kata ibu itu sambil menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe orek. Enggak semua soal penglaris, Bu, ujar Reksa setengah menenangkan, setengah mencoba sopan. Yah, tapi enggak bisa bohong, Mas. Lihat aja itu warung sebelah udah kayak kondangan tiap hari. Saya nungguin nyamuk datang beli nasi, keluh si ibu itu sambil duduk menemani. Reksa mulai makan pelan-pelan sambil mendengar curhat ibu itu. Kalau masnya punya info penglaris yang manjur, bisik-bisik ya. Saya juga mau laris kayak mereka. Brak, tiba-tiba Reksa menggebrak meja. Ibu beneran mau penglaris? Iya, jawab ibu itu kaget. Tanpa banyak bicara, Reksa berdiri dan kabur keluar dari warung, meninggalkan makanannya. Bahkan tasnya masih di bangku. Ibu itu melongo bingung. Beberapa menit kemudian, Reksa kembali.
Ia membawa plastik kresek kecil dan meletakkannya dengan hikmat di atas meja. Nah, ini penglaris yang ibu butuhkan. Sang ibu membuka plastik itu. Isi dalamnya, saset micin, kaldu bubuk, dan bumbu dapur. Ini micin. Iya, Bu. Masalahnya warung ibu itu bukan kalah penglaris. Masakan ibu yang enggak enak, jawab Reksa sambil duduk kembali, melanjutkan makan dengan lahap. Kurang ajar kamu. Kalau enggak enak, kenapa dimakan selahap itu? Protes si ibu itu jengkel. Lapar, Bu. Saya lapar. Ibu itu masih bingung tapi penasaran juga. Ia menyuap makanannya sendiri dan ekspresinya datar. Enak kok. Reksa tersenyum nyengir. Coba deh, Bu. Cobain nasi warung sebelah. Masih berani bilang itu enak atau enggak? Kesal, si ibu itu pun meninggalkan warungnya sebentar dan kembali membawa satu bungkus nasi rames dari warung yang tadi ramai. Ia mulai makan, dan baru satu suap, ia diam tertegun. Piye, Bu, enak toh, Bu, goda Reksa sambil tersenyum jahil. Si ibu itu melirik tajam, tapi tak bisa menolak rasa gurih di mulutnya. Ia terus makan hingga nasi rames itu habis tanpa sisa. Gimana, pedas gurihnya sambal ongseng bucis yang masih krenyes itu? Telur dadar lembut dengan jejak micin. Cinta pertama itu, Bu. Brak, ibu itu menggebrak meja kali ini. Lah, piye, lapar kok? Seru ibu itu ikut kesal tapi juga pasrah. Reksa tertawa. Sudahlah, Bu. Terima saja penglarisnya. Tenang, ini penglaris halal kok. Ia menunjuk logo halal di saset dengan gaya ala promosi produk di TV. Namun tiba-tiba wajah ibu itu berubah merah. Matanya berkaca-kaca, dan tak lama air matanya menetes. Bu, kok malah nangis toh? Saya cuma bercanda loh, Bu. Kenapa nggak ada yang pernah bilang masakan saya nggak enak? Waduh. Ini bahaya ini. Bu, ini 15.000-nya saya pamit ya, Bu. Tanpa pikir panjang, Reksa mengambil tasnya dan kabur lagi. Belum sempat melangkah keluar dari terminal, langkah Reksa terhenti. Suara riuh membuatnya menoleh. Ada kerumunan. Orang-orang berkumpul, saling dorong, menatap ke satu titik di tanah dengan wajah ngeri. Sebuah mobil hitam melintas cepat, meninggalkan sesuatu di tepi terminal lalu pergi begitu saja. Mayat, itu mayat, bisik seseorang, suaranya gemetar. Reksa ikut mendekat. Di hadapannya, dua tubuh tergeletak kaku dibungkus selimut lusuh. Bau busuk menusuk hidung. Orang-orang menutup hidung, bergidik, dan perlahan mundur. Tapi Reksa justru melangkah maju. Tatapannya tajam menembus selimut. Minggir. Itu bukan mayat. Dengan sigap ia membuka selimut itu. Sontak kerumunan mundur serempak. Bukan mayat, tapi dua perempuan masih muda. Tubuh mereka kaku dan pucat, penuh borok dan nanah. Mata mereka melotot tak berkedip. Mereka masih bernafas, tapi nyaris tak terasa hidup. Santet, itu pasti santet, bisik seseorang. Yang lain hanya berdiri diam, takut, jijik, enggan mendekat. Tolong bawa mereka ke tempat aman, pinta Reksa. Tak ada yang bergerak, bahkan beberapa mulai menjauh dan pergi satu persatu. Ayo bantu saya. Namun yang ia dapat hanya tatapan was-was dan kalimat pelan. Jangan bawa ke tempat saya, nanti kita ikut-ikutan jadi korban. Reksa menggigit bibir. Ia paham, korban santet bukan hanya menakutkan. Mereka dianggap bencana yang bisa menular. Ia menunduk kecewa, marah, bingung harus kemana membawa mereka. Hingga sebuah suara terdengar dari belakang. Bawa ke warung saja. Reksa menoleh. Itu ibu warung sepi tadi yang nasi sayurnya masih lebih hambar dari air cucian beras. Tapi kini ia berdiri di antara kerumunan yang perlahan mulai bubar. Baik, Bu, baik. Reksa mengangguk lega. Dan dengan susah payah ia menggendong satu persatu perempuan itu ke warung. Sang ibu sudah menggelar tikar pandan dan menutup sebagian pintu warungnya. Reksa menuangkan air putih, membacakan doa perlahan, lalu meminumkannya ke mulut para perempuan yang terbujur itu.
Ibu warung hanya bisa membantu seadanya, mengambil air hangat, membasuh darah dan borok yang masih mengalir. "Nak, mereka kenapa toh?" tanya si ibu itu, suaranya pelan. "Mereka masih hidup, Bu. Tapi belum pulih. Ini baru permulaan." Reksa menempelkan jarinya di hidung salah satu perempuan itu, memastikan nafas masih ada. Ibu warung memandang Reksa dengan heran. "Sebenarnya masnya ini siapa toh?" "Saya Reksa Budi, Bu. Di pasar desa saya cuma kuli panggul." "Maaf, ya, Bu. Saya belum tahu nama ibu." Raut wajah ibu itu langsung berubah. "Belum tahu nama saya? Ya, belumlah, Bu. Ibu aja belum ngasih tahu." Reksa mulai kesal. Sang ibu menunjuk ke arah dinding warung dengan wajah kecut. "Lah, itu, Mas. Masa nggak kelihatan?" Spanduk besar terpampang jelas. "Warung nasi Bu Rini Wijaya." "Masa kurang besar toh?" Reksa menggaruk kepala sambil nyengir. "Ya mana tahu Bu. Kirain itu nama pemilik lama atau nama ibunya." "Ngawur kamu, saya sendiri yang masak. Saya yang jual. Saya Bu Rini Wijaya." Iya Bu, iya. Yang ada lagunya itu kan, Bu? Ibu kita Rini, putri sejati gitu kan, Bu?" "Kartini itu, Mas," teriak Bu Rini Wijaya nyaris melempar sendok. Langit menjingga di ujung hari, tapi di dalam warung sempit milik Bu Rini Wijaya, senja terasa lebih kelabu. Hening sunyi, aroma anyir darah dan luka masih menggantung di udara. Dua perempuan masih terbaring kaku di atas tikar pandan. Tubuh mereka pucat, luka-luka bernanah masih nampak segar. Bu Rini Wijaya terus merawat mereka dengan telaten meski rasa takut masih menyelusup di dalam hati. Pintu warung terbuka tiba-tiba. "Dapat, Bu," seru Reksa sambil menaruh segenggam daun bidara, garam kasar, dan benda-benda lain yang ia bungkus dengan kain mori tipis. Bu Rini Wijaya memandang dengan ragu. "Kamu serius bisa nyembuhin mereka?" Reksa tak langsung menjawab. Ia menatap dua tubuh yang masih diam seperti mayat hidup itu. "Saya nggak bisa, Bu. Saya cuma perantara. Yang nyembuhin ya yang mencipta saya." Tanpa banyak bicara, Reksa mulai menyiapkan ritual. Ia mengucapkan doa lirih, lalu menyiramkan air campuran daun bidara dan garam dari ujung kaki ke tangan, lalu ke kepala masing-masing perempuan itu. Air dalam baskom perlahan habis, mengalir membasuh luka-luka membusuk yang menyelimuti tubuh dua perempuan asing itu. Doa Reksa telah selesai, tapi keheningan belum benar-benar berlalu. Ia duduk kembali, menyeruput kopi panas buatan Bu Rini Wijaya. Suasana warung terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena malam yang mulai turun atau karena sesuatu yang belum pergi dari tubuh mereka. Lalu, satu jari bergerak, disusul oleh tarikan nafas berat seperti seorang yang kembali dari jurang kematian. "Mas Reksa, mereka sadar," seru Bu Rini Wijaya nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua pasang mata perlahan terbuka. Bola matanya merah kering seperti lama tak digunakan. Keduanya saling melihat, bingung, gemetar. Ini di mana?" tanya salah satu dengan suara parau. "Diminum dulu, Mbak. Pelan-pelan saja, jangan dipaksakan," ucap Reksa sambil menyerahkan dua gelas air putih. Brak, kedua perempuan itu serempak mundur saat melihat Reksa. Tubuh mereka kaku, tatapan penuh teror tertuju pada Reksa, seolah tubuh kurus dengan gondrongnya itu menyimpan bahaya. "Ndak usah takut, Mbak. Biar gondrong begini, Mas Reksa ini yang nolongin kalian," sahut Bu Rini Wijaya mencoba menenangkan. Mereka masih saling pandang ragu, tapi perlahan, satu tangan terulur mengambil gelas, lalu yang lain menyusulnya. Mereka minum pelan, gemetar. Seperti tubuh mereka sendiri tak percaya bahwa cairan itu bisa masuk kembali. "Kalian dibuang di terminal ini," ucap Reksa lirih, seolah tak ingin menyakiti dengan kenyataan. Air mata langsung menetes tanpa suara. Tangan gemetar memeluk diri sendiri. Bu Rini Wijaya buru-buru memberikan sekotak tisu meski hatinya ikut tercekat. Lalu salah satu dari mereka bersuara, "Saya Sri Murti."
Ini adik saya, Wulansari. Suaranya pecah di ujung kata. Santet ini sudah menyerang kami sejak kecil. Wulansari mengangguk pelan. Waktu borok-borok itu muncul, saya bahkan belum mengerti apapun. Bau amis dari tubuh saya bikin orang-orang takut. Cuma Mbak Sri Murti yang mau ngerawat saya. Cerita mereka mengalir dalam nada mengerikan tentang tubuh yang berlahan membusuk. Malam-malam yang dipenuhi ketindihan, bisikan-bisikan tak kasat mata, dan saat-saat kesurupan yang membuat mereka hampir dicekik oleh tangan mereka sendiri. Puncaknya beberapa tahun lalu, kami membeku kaku seperti batang pohon. Tapi kami masih bisa mendengar semuanya. Kami bisa melihat waktu itu, suara Sri Murti mulai bergetar. Orang tua kami memilih pergi. Mereka membuang kami. Hening menggantung. Tak ada kata yang cukup untuk membalas pengkhianatan semacam itu. Reksa hanya bisa menghela nafas. Burini Wijaya yang biasanya cerewet kini hanya bisa menatap lantai dengan wajah muram. Kalian sudah tidak mungkin pulang ke rumah, ucap Reksa. Iya, Mas. Mereka sudah membuang kami, sahut Sri Murti pelan, menunduk. Bukan karena itu, Reksa menatap mereka tajam. Suaranya berubah serius, dalam. Apa yang kalian alami bukan santet. Maksud Mas? Sri Murti dan Wulansari saling menatap kebingungan. Kalian adalah tumbal. Ruangan mendadak terasa sesak. Reksa melanjutkan dengan suara yang dingin. Orang di rumah kalian yang menjadikan kalian begini. Yang benar, Mas. Reksa menatap tajam. Aku sangat paham tentang santet, Bu. Tapi ini beda. Luka mereka bukan luka dari kiriman. Tubuh mereka dihuni, dijadikan tempat bermain setan peliharaan. Saat tubuhnya rusak, mereka dibuang seperti bangkai. Reksa memandang kedua perempuan itu. Apa kalian masih punya adik? Ada Sekar Langit. Dia masih 5 tahun. Suara Wulansari lirih, nyaris tak terdengar. Jantung Sri Murti dan Wulansari seolah berhenti berdetak. Nafas tercekat di benak mereka. Wajah mungil Sekar Langit terbayang polos, tak tahu apa-apa. Katakan di mana rumah kalian. Saya akan ke sana. Reksa berdiri, meraih tasnya. Ia berusaha menahan emosinya atas kenyataan ini. Tapi Mas Sri Murti menahan. Bapak bukan orang sembarangan. Dia disegani di desa kami, mati. Saya enggak peduli. Potong Reksa, nadanya naik. Rumah itu dijaga, Mas. Banyak orang yang babak belur karena coba melawan, termasuk keluarga kami sendiri. Brak, Reksa mengepalkan tinjunya di atas meja. Saya tidak peduli. Aji Prabawa, rumah paling besar di desa Girirejo, jawab Wulansari dengan panik. Reksa mendadak terdiam. Nama itu, desa itu, Girirejo. Itulah tempat yang sejak awal menjadi tujuannya. Tempat yang menyimpan arak-arakan jenazah tak wajar di malam buta. Tempat yang ia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Enggak bisa dibiarkan, Mbak. Ucap Wulansari pelan tapi tegas. Harus ada yang hentikan Bapak. Kita cuma korban kecil. Banyak yang sudah mati gara-gara dia. Wajah Reksa mengeras. Tenang, aku punya cara untuk menghadapi pengabdi iblis seperti dia. Bukan aku yang akan mendatangi mereka, tapi mereka yang akan mendatangiku. Di atas atap pos ronda, Reksa duduk bersila memandangi rumah terbesar di desa itu. Rumah megah berwarna kelabu dengan pagar besi tinggi, halaman yang sepi, dan lampu temaram yang tetap menyala walau sudah larut malam. Rumah keluarga Aji Prabawa. Nama itu sudah berkali-kali ia dengar. Bukan hanya karena kekayaan yang menyelimutinya, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Mas, kacangnya dimakan lagi enggak? Kalau enggak, aku habis nih. Suara seorang anak kecil memecah lamunan Reksa. Anak itu duduk di bawah di pos ronda yang dinaiki Reksa tadi. Jangan, itu uang terakhirku. Reksa langsung turun. Wajahnya panik. Anak kecil itu bernama Yuda, warga lokal yang baru dikenalnya sore tadi. Polos, cerewet, dan sangat suka kacang rebus. Ki, itu benar rumahnya Aji Prabawa? Tanya Reksa sambil menatap rumah besar itu lagi. Benar, Mas.
Tapi kalau mau minta sumbangan, jangan malam-malam gini ya. Plak, Reksa memukul pelan kepala Yuda. Enak aja, siapa yang mau minta sumbangan? Lah terus kenapa gembel kayak engkau nyariin rumah orang kaya? Reksa nyaris memukul lagi. Tapi untung bocah ini terlalu polos untuk dimarahi. Serius aku kesana bukan buat minta sumbangan. Aku mau cari demit. Oh, kalau demit di sana banyak, Mas. Mau kuntilanak, pocong, nenek ular, semuanya ada. Reksa menatapnya curiga. Kamu bercanda? Enggak, Mas. Banyak warga yang lihat. Malah ada yang ngimpiin nenek ular 3 malam berurut-urut. Terus tiba-tiba rumahnya tumbuh tanaman berduri dari tembak. Reksa mengangguk-ngangguk. Kacang rebus yang ia berikan untuk Yuda ternyata tidak sia-sia. Anak ini bisa jadi informasi yang lumayan. Malam itu, Reksa mengitari rumah Prabawa 3 kali. Ia membawa sebuah kendil berisi air doa dan memercikkannya ke sudut-sudut yang hanya ia pahami maknanya. Setelah selesai, ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah itu tanpa jejak. Pagi harinya, BRUK, suasana desa mendadak riuh. Warga berkerumun melihat seorang pria gagah dengan wajah merah padam mengamuk keliling desa. Aji Prabawa, keluar kau, siapapun kau, keluar. Warga saling tatap, bingung, dan ketakutan. Tak ada yang tahu apa yang ia cari. Tapi saat orang sebesar Aji Prabawa berteriak seperti itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan, Reksa menyaksikan semua itu sambil menyeruput kopi dari cangkir seng. Ia tersenyum kecil. Kamu sudah taburin garam di halaman rumahmu? Tanya Reksa pada Yuda yang duduk di sampingnya. Sudah, Mas. Kendinya juga udah saya kubur di halaman depan kayak Mas, Reksa bilang. Ibumu udah nggak gatal-gatal lagi kan? Kok Mas Reksa tahu? Iya dong. Sekarang gantian istrinya Pak Aji yang gatal-gatal. Itu santet Mas Reksa yang balikin ke Bu Aji. Ngawur kamu, yang nyebar garam siapa? Yang tanam kendi siapa? Iya aku. Nah, berarti kamu yang balikin santetnya sana. Tanggung jawab kamu. Reksa mendorong Yuda ke arah kerumunan di mana Aji Prabawa masih mengamuk. Enak aja, aku masih kecil. Aku enggak ikut-ikutan. Yuda langsung mengumpet di balik punggung Reksa. Sementara Reksa tertawa terpingkal-pingkal. Hei, kau ngapain ketawa-tawa? Suara lantang itu memecah keramaian. Aji Prabawa, pria paling disegani di desa Girirejo, melotot tajam ke arah seorang di kerumunan. Reksa yang sedang menikmati suasana menoleh sambil menunjuk dirinya sendiri. Saya siapa lagi? Kau bukan orang sini kan? Bukan kau pelakunya. Pasti kau, desis Aji Prabawa. Suaranya tertahan namun jelas terdengar. Reksa mengangkat alis, wajahnya berubah serius. Pelaku ini maksudnya? Dengan santai ia melempar sebuah koran ke tanah. Koran itu terbuka menampilkan artikel arak-arakan jenazah misterius, kesurupan massal, korban jiwa. Itu bukannya kejadian minggu lalu, bisik seorang warga. Kesurupan massal sampai ada yang mati, tambah yang lain. Suasananya riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu. 2 perempuan dibuang di terminal. Mereka bilang, jasad keramat disimpan di rumah ayahnya. Rumahmu, kau yang memanfaatkannya. Iya kan, ucap Reksa tegas. Wajah Aji Prabawa memerah, suara warga makin ribut. Benar juga ya, yang mati dan kesurupan itu semua musuh-musuh Pak Aji. Iya, aneh banget ya. Aji Prabawa mengangkat tongkat kayu kebanggaannya. Wajahnya menegang. Bukan aku, besok kalian boleh periksa rumahku. Silakan cari jasad itu kalau berani. Reksa hanya menyipitkan mata. Semalam ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri. Jasad aneh berbalut kain tua. Tapi kalau begitu, kenapa Aji Prabawa begitu percaya diri? Oke, baiklah. Mumpung besok libur, kita ramai-ramai ke rumah Pak Aji sekalian silaturahmi, celetuk salah satu warga. Tep, tep, tep. Aji Prabawa menghentakkan tongkatnya 3 kali ke tanah.
lalu berbalik tanpa berkata-kata meninggalkan kerumunan. Reksa memandang punggung Aji Prabawa dengan mata tajam. "Mas, berarti dia yakin nggak ada mayat di sana?" bisik Yuda, anak kecil yang selalu menempel pada Reksa sejak tadi. Reksa menggeleng, wajahnya serius. "Bukan, dia yakin karena sebelum besok pagi, kita yang ada di sini akan mati." "Dek," Yuda langsung pucat. Tapi warga mulai membicarakan diri mereka sendiri, menganggap semua itu sekedar drama tengah malam. "Mas Reksa bercanda kan?" tanya Yuda pelan. Reksa hanya menjawab dengan gelengan kepala. Dia manusia biadab, dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini. Sebelum Reksa menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Rambutnya putih, sorot matanya tajam, tapi penuh ketegangan. "Maksud masnya apa?" Mbah Resi Dharma," seru Yuda. Ia langsung mencium tangan orang tua itu. "Ini Resi Dharma, sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan, beliau yang bantuin warga," jelas Yuda pada Reksa. Reksa menunduk sopan. "Saya Reksa, Bah. Cuma numpang lewat." "Numpang lewat kok bikin keluarga Prabawa kalang kabut," sahut Resi Dharma sambil tersenyum. Reksa hanya garu-garu kepala, malu. "Mampir ke rumah yuk, ngobrol di rumah lebih enak." "Wah, nggak usah, Bah. Nanti merepotkan." "Yakin, Mas, enggak mau ke sana?" singkong Mbah Resi Dharma. "Enak loh, panen sendiri." Kalau begitu kayaknya saya harus mampir deh, Bah." Enggak sopan nolak rezeki." Benar saja, di rumah Resi Dharma, singkong rebus hangat disajikan dengan teh gula batu. Istri Resi Dharma yang berambut perak tersenyum ramah. "Makan yang banyak, kalau kurang tinggal panen lagi di kebun," ujar beliau. Tanpa ditawari dua kali, Reksa dan Yuda langsung makan lahap. Suasana hangat dan santai, seolah tak ada ancaman apapun di luar sana. Sampai Reksa melihat memar biru pekat di leher istri Resi Dharma. Seperti luka lama yang enggan sembuh. "Bah, ngapunten," kata Reksa. Ia mengambil segelas air putih, membisikkan doa, lalu menyiramkannya perlahan ke lengan sang istri. Istri Resi Dharma meringis, tapi tak lama kemudian memarnya itu memudar perlahan. Rasa nyeri di wajahnya pun sirna, berganti kelegaan. Resi Dharma menatap tak percaya. "Kau bukan sekedar orang biasa ya, Nak?" Reksa hanya tersenyum kecil dan kembali makan singkongnya seolah tak terjadi apa-apa. "Nak Reksa ini siapa toh?" tanya Resi Dharma sambil menuangkan teh ke cangkir. Saya cuma kuli panggul di pasar, Bah." "Bukan siapa-siapa." Reksa tersenyum kecil menunjuk dirinya sendiri. Resi Dharma tergagap kecil sambil mengelus janggut putihnya. "Saya juga belajar soal klinik loh. Tapi bertahun-tahun saya belum bisa nyembuhin istri saya sendiri." "Ya, mungkin jodohnya sembuhnya itu di tangan saya, Bah." Kayak warga desa yang jodohnya sembuh di tangan Mbah Resi Dharma. Tawa pelan terdengar dari Yuda yang duduk di sebelah Reksa. Bocah itu menatap Reksa dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Resi Dharma hanya menggeleng pelan. "Orang ini ilmunya tinggi, tapi hatinya tetap rendah," bisik Resi Dharma pada Yuda. Setelah makanan mulai habis dan suasana makin akrab, Resi Dharma mulai membuka cerita yang lebih berat. 1 minggu sebelum Nak Reksa datang, desa ini digegerkan sama kejadian aneh. Tengah malam ada warga yang enggak bisa tidur ngintip dari jendela dan lihat ada arak-arakan jenazah. Reksa langsung menoleh. Waktu itu beberapa warga kesurupan. Mereka tertawa seperti orang gila, bahkan nyaris membunuh keluarga sendiri. "Kejadian itu ya, Bah?" tanya Reksa memastikan. Resi Dharma pun mengangguk mengiyakan. "Paling parah itu keluarga Pak Santoso. Baru aja ribut soal sengketa tanah sama Aji Prabawa. Beberapa hari kemudian, semua kerasukan, saling tikam. Enggak ada yang selamat." Reksa menghela nafas pelan. "Dan sialnya malam ini mereka akan mengeluarkan jenazah itu lagi," kata Resi Dharma sambil menatap Reksa lekat-lekat. "Hati-hati," Reksa mengangguk.
Pandangannya kosong sejenak seperti sedang menembus dinding rumah, menembus waktu. Kalau kali ini bukan Aji Prabawa yang memilih, bisa jadi lebih banyak korban yang jatuh. Jasad keramat itu punya keinginan sendiri. Tanya Resi Dharma. Hati-hati, Reksa mengangguk. Pandangannya kosong sejenak seperti sedang menembus dinding rumah, menembus waktu. Kalau kali ini bukan Aji Prabawa yang memilih, bisa jadi lebih banyak korban yang jatuh. Jasad keramat itu mungkin memilih sendiri siapa yang akan menjadi tumbalnya. Yuda celingak-celinguk bingung menanggapi perbincangan serius itu. Wah, kita hadang saja, Mas. Kita cegat dan tangkap arak-arakan itu, seru Yuda dengan polosnya. Reksa memandang bocah itu dengan tenang. Yang cuma ngintip aja bisa kesurupan, apalagi yang berdiri langsung di jalurnya, bisa mati seketika. Yuda terdiam, wajahnya pucat. Lalu Reksa melanjutkan, tapi ada satu cara. Tetesan darah itu bukan hanya pertanda, tapi penanda jalur. Selama pembawa jenazah berjalan di atas jalur yang sudah ditandai darah, mereka enggak akan terkena kutukan. Tapi siapapun yang menyimpang akan habis. Jadi malam ini bisa banyak yang mati, tanya Yuda pelan. Reksa menggenggam tangannya erat. Enggak akan aku biarkan mereka berbuat seenaknya lagi. Sudah cukup. Kali ini bukan hanya soal Aji Prabawa dan kekejamannya. Bukan cuma dendam, bukan soal klinik semata. Ini tentang nyawa, tentang orang-orang desa yang hidup dengan damai yang sekarang jadi target pengorbanan keji. Reksa memandang keluar jendela. Bulan mulai naik perlahan, membentuk cahaya bundar yang menggantung di langit malam. Malam penuh akan dimulai. Gatal, panas. Rasanya seperti dibakar. Teriakan seorang perempuan menggema dari rumah terbesar di desa Girirejo. Suara itu menggema memecah keheningan malam yang pekat. Berisik, bisa-bisanya ada yang membalikkan santet di desa ini. Dasar bodoh, geram Aji Prabawa sambil memijit pelipisnya. Namun, belum sempat kata-katanya habis, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak, berani-beraninya kamu bilang aku berisik? Kalau bukan karena aku, kau tetap jadi lelaki miskin yang direndahkan, bentak Gentayu Pertiwi, istrinya. Aji Prabawa, sang juragan besar yang dikenal angkuh oleh warga desa, kini tak lebih dari seorang laki-laki kecil yang merunduk di hadapan istrinya sendiri. Matanya tak berani menatap, rahangnya mengeras antara marah dan takut. Aku yang menyuruhmu menyantet mereka. Mereka tahu rahasia kita, itu artinya mereka harus disingkirkan. Dan sekarang kamu malah menyalahkanku? Gentayu Pertiwi mencengkeram rambut Aji Prabawa dan menariknya ke belakang dengan kasar. Aji Prabawa hanya meringis. Ia tahu melawan Gentayu Pertiwi berarti menentang kematian. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara nyata. Dari mana mereka tahu kalau kita ini tumbal? Siapa yang bocorin? Siapa? Teriak Gentayu Pertiwi lagi, suaranya parau oleh amarah. Pernikahan Gentayu Pertiwi dan Aji Prabawa adalah pernikahan yang seharusnya tak pernah terjadi. Mereka sepupu, ikatan darah yang disatukan bukan karena cinta, tapi karena ambisi. Karena sesuatu yang lebih gelap daripada rahasia rumah tua itu. Jenazah keramat. Dulu ayah Gentayu Pertiwi mendapatkan jasad keramat itu dengan ritual laknat. Mayat itu memberi kekuasaan, kekayaan, dan dendam yang bisa dituntaskan selama mereka menyembahnya. Namun dengan harga mahal, kesetiaan darah, sumpah kutukan, dan tumbal nyawa. Gentayu Pertiwi menikahi Aji Prabawa agar jasad keramat itu tetap berada dalam satu garis darah. Ia tak ingin kekuatan itu lepas atau bahkan diketahui oleh orang di luar keluarga Prabawa. Ia ingin mengendalikan segalanya, bahkan suaminya sendiri. Kalau bukan karena aku, kamu masih ngamen di pasar? Aku yang tundukkan desa ini, teriak Gentayu Pertiwi sambil menunjuk wajah Aji Prabawa. Kamu cuma pelacurku. Aji Prabawa hanya mengepalkan tangannya erat, menahan diri agar tidak membalas. Ia sadar apa yang akan terjadi padanya jika melawan Gentayu Pertiwi. Malam ini akan berjalan, mereka akan mati. Kita sudah menyiapkan jalurnya,
ucap Aji Prabawa pelan. Gentayu Pertiwi mendesis. Matanya memancarkan amarah dan kegilaan yang dalam. Aku tidak terima adanya gangguan. Yang harus mati, harus mati. Aku tak peduli siapa. Dari balik pintu, sepasang mata kecil mengintip. Sekar Langit, anak perempuan berusia 5 tahun. Anak mereka, anak yang lahir dari hubungan penuh rahasia dan kutukan. Sekar Langit hanya ingin kasih sayang, tapi yang ia lihat adalah ibunya menamparkan ayahnya, menjambak, berteriak, dan berkata ingin melihat orang mati. Dalam diam, ia belajar bahwa cinta tidak tinggal di rumah itu. Tatapan Gentayu Pertiwi menoleh sebentar. Mata mereka bertemu, Sekar Langit dan ibunya. Tapi yang dilakukan Gentayu Pertiwi hanya satu, membuang muka. Tak ada pelukan, tak ada senyum, tak ada ibu. Seorang pengasuh datang dan membawa Sekar Langit kembali ke kamar. Anak itu menatap ke belakang satu kali, berharap ada panggilan, tapi ternyata tidak ada. Hanya suara pintu yang perlahan menutup, dan rumah itu kembali sunyi seperti tak pernah mengenal cinta. Di luar, Reksa duduk menyendiri di atap pos ronda. Matanya awas menatap rumah keluarga Prabawa dari kejauhan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa bisikan dari alam gaib yang bersiap menyergap. Di sisi lain desa, secara diam-diam, Yuda dan Resi Dharma telah menyusuri rumah demi rumah, memperingatkan warga agar tidak keluar bahkan tidak mengintip semenjak matahari terbenam. Desa Girirejo dicekam sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya sunyi yang menggantung seperti nafas yang tertahan. Reksa sudah berpesan, isi malam ini dengan doa, zikir, atau pengajian. Jangan pernah lengah, karena malam ini sesuatu yang buruk akan muncul. Di atas pos ronda, Reksa mengepalkan tangannya, wajahnya menegang. Keluarlah dan tunjukkan wujudmu, gumamnya seperti menantang sesuatu dari balik kegelapan. Ia memejamkan mata, memusatkan diri, membaca gelombang energi yang mulai beriak di udara. Namun, ketegangan itu sejenak pecah oleh suara yang familiar. Nak Reksa, kopi sama cemilannya dibawa, ya. Reksa cepat melompat turun. Bah, saya sudah bilang jangan keluar. Ini bukan malam biasa, Bah. Tapi Resi Dharma hanya tersenyum tenang. Biar Mbah ikut, cuma Mbah yang bisa jadi saksi desa ini. Kalau kamu berhasil, Mbah yang akan menceritakan semua ini. Kalau kamu gagal, Mbah ikut tanggung jawab. Reksa tak bisa membantah keras kepala sesepuh itu. Ia menghela nafas panjang. Bah, baiklah. Tapi jangan pernah hadapi keranda itu secara langsung ya, Bah. Iya, Nak Reksa. Bah mengerti. Mereka duduk di pos ronda ditemani kopi pahit dan singkong rebus. Tapi malam itu rasa kopi pun terasa hambar. Langit makin pekat, udara makin berat. Desir angin membawa aroma yang tak wajar. Bau tanah basah dan darah. Mereka datang, bisik Resi Dharma lirih, nyaris seperti doa yang patah. Dari kejauhan, cahaya obor mulai muncul di antara kabut tipis. 1, 2, 10. Arak-arakan itu muncul dari jalan setapak hutan. Langkah-langkah mereka tak terdengar, tapi nyala obor seolah menari di tengah bisu yang menegangkan. Reksa menajamkan mata, jari-jarinya menempel pada tanah. Ia menunggu sesuatu. Nak Reksa, mereka boleh masuk ke pemukiman. Suara Resi Dharma sedikit gemetar. Reksa masih diam, matanya memicing, menanti detik yang tepat. Ark, panas, tiba-tiba terdengar jeritan dari arak-arakan itu. 1, 2, para pengusung keranda itu mulai menggeliat kepanasan. Tubuh mereka gemetar hebat, seolah terbakar dari dalam. Panas, mataku terbakar. Reksa tersenyum dingin. Perangkap bambu runcing itu bekerja. Tak ada makhluk berniat jahat yang bisa melewati garis yang ia buat dengan air doa dan garam. Perlahan para pengusung keranda mulai tumbang satu persatu. Keranda bergoyang nyaris jatuh. Jangan biarkan keranda itu menyentuh tanah, teriak salah satu dari mereka. Seolah tiba-tiba sadar dari hipnotis gelap yang selama ini membelenggu mereka.
Kegaduhan itu membangunkan dua sosok dari rumah besar, Aji Prabawa dan Gentayu Pertiwi. Gentayu Pertiwi mendesis, matanya merah menatap kekacauan itu. "Reksa, beraninya kau," teriaknya. "Kembali, bawa kembali jasad itu," pekik Gentayu Pertiwi yang sadar rencana mereka sedang terancam. Para pengusung ketakutan. Mereka bangkit dan tergesa mengangkut keranda kembali ke rumah. Tapi Reksa tak tinggal diam. Ia berlari mengejar. BRUK. Pintu rumah tertutup tepat di depan wajahnya. Reksa terlambat. Di dalam rumah, Gentayu Pertiwi memastikan jasad itu berada di tempatnya. Ia pun berlutut di depan keranda seperti seorang pemuja setan yang kembali ke altar kekutukannya. Ia menunduk, bersujud, dan berbisik penuh kebencian. "Bunuh, bunuh semua yang mengganggu keluarga Prabawa. Aku menyembahmu, kabulkan permintaanku." Duar, petir menyambar langit. Hujan turun deras tanpa aba-aba. Obor di luar padam satu persatu. Desa kembali dalam kegelapan. Reksa berdiri di depan pintu menggigil. Bukan karena hujan, tapi karena firasat buruk yang menusuk jantung. "Hentikan. Kalian main-main dengan kekuatan yang tak bisa kalian kendalikan." Reksa menggedor-gedor pintu dengan panik. Namun tak ada jawaban. Dari balik pintu, sesosok asap hitam mulai mengepul dari keranda. Bau anyir menyebar, campuran daging busuk dan dupa yang dibakar dengan darah. Asap itu membentuk siluet tinggi menjulang. Sosoknya kabur, namun satu hal yang nampak jelas, senyum bengis. Mulut merah berlumuran darah, matanya kosong tapi haus akan jiwa. "Bunuh, bunuh orang itu," suara Gentayu Pertiwi meraung. Suaranya bukan lagi manusia, lebih menyerupai hewan buas yang dirasuki. Dan malam itu pun mulai mengalirkan darah. Reksa menyadari satu hal penting malam itu. Ia dalam bahaya besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung membungkus tubuhnya dengan kain kafan lusuh yang sudah ia siapkan sejak sore. Di balik kafan itu, selama ia terus membaca mantra pelindung, makhluk-makhluk halus tidak akan bisa menyadari keberadaannya. "Ingsun kanyah mantening Gusti, kakang kawah lan adiari jagat saka wetan lan kulon. Makhluk olo sirna tanpa daya. Awak ingsun nyowo wasekso." Reksa melihat makhluk hitam menjulang keluar dari jasad yang membusuk itu. Makhluk itu kabur, wujudnya tertutup hujan, tapi auranya menyengat. Reksa sempat gentar, jantungnya berdetak tak karuan. Namun kemudian ia mengingat satu hal yang mengganjal. "Tunggu, bukan begini cara keluargaku mati," Reksa berpikir. Dulu keluarganya meninggal tanpa mampu memberikan perlawanan. Darah mengucur dari mata, telinga, mulut, dan seluruh lubang di tubuhnya. Bukan karena oleh serangan setan seperti ini. "Ingsun kanyah mantening Gusti." Ia terus membaca perlahan. Makhluk itu bergerak menjauh, tidak menyadari keberadaannya. Namun, dari balik rumah-rumah warga terdengar suara jeritan. Setan itu telah menarik perhatian makhluk-makhluk lain untuk merasuki manusia. Reksa harus segera bertindak. "Sial, aku harus cepat ini." Dengan terus menutup tubuhnya dengan kafan, ia menyelinap masuk lewat jendela. Tubuhnya tetap terbungkus kafan. Ia terus merapal mantra walau langkahnya terbata dan sempat hampir terpeleset. Tanpa disadari, pemandangan anak itu membuat penghuni rumah, Gentayu Pertiwi, Aji Prabawa, dan para anak buahnya tertegun. Seorang pria berkafan mengendap-endap sambil katkamit. "Ingsun kanyah mantening Gusti." "Siapa itu?" teriak Aji Prabawa mengernyitkan dahi. Reksa refleks menoleh. Matanya bingung, otaknya baru mencerna satu fakta penting. Mantra itu hanya membuatnya tak terlihat oleh makhluk halus, bukan manusia. Waduh, sial, itu dia orang yang cari masalah sama keluarga Prabawa. Aji Prabawa menunjuk dengan geram. Anak buahnya yang sebelumnya mengusung jenazah langsung mengambil benda-benda keras. Ada yang mengangkat pisau, ada yang mendapatkan balok kayu. Bahkan satu orang mengangkat sebuah kursi. Mereka segera mengeroyok Reksa. "Waduh, sial, ingsun kanyah mantening Gusti." Reksa terpontang-panting menghindar sambil tetap membaca mantra.
Mati kau, teriak salah satu anak buahnya dan menusukkan pisau. Gak kena, Reksa menghindar dengan pose yang tidak pernah ia pikirkan. Tapi nasib baiknya nyaris habis. BRUK, mantranya sempat terputus. Setan itu langsung menoleh tajam. Nafasnya menggelegar penuh ancaman. Ingsun kanyah mantening Gusti. Reksa panik dan membaca cepat seperti orang dikejar anjing. Setan itu bingung lagi. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, kehilangan arah. Dia di sana, habisi dia. Setan tolol, teriak Aji Prabawa marah tidak karuan. Makhluk itu perlahan menoleh. Bukan ke Reksa, tapi ke Aji Prabawa. Wajahnya kesal dengan hinaan Aji Prabawa. Tunggu. Bukan aku yang terlambat, ampun. Tubuh Aji Prabawa tiba-tiba terangkat ke udara. Ia berteriak lalu CRAT. Matanya pecah menyemburkan darah. Reksa tidak menyia-nyiakan momen itu. Ia menendang keranda yang diletakkan di meja. BRUK. Jasad itu terjatuh ke lantai. Dan seperti efek domino, para pengiring jenazah mulai histeris. Ada yang tertawa cekikan, ada yang menghantamkan kepalanya ke tembok. Mereka semua kerasukan. Gentayu Pertiwi berusaha mengangkat jasad itu kembali ke atas meja, namun Reksa lebih cepat. Ia melompat, menarik kepala mayat itu hingga terputus. Ia pun berlari menjauh, lalu dengan cepat ia mengambil obor. Sudah cukup. Reksa meletakkan kepala itu di atas api obor yang menyala. Tuhan tidak suka didoakan, apalagi dengan mayat menjijikan seperti ini. Kepala mayat itu terbakar, asapnya mengepul, ceretek-ceretek, terdengar bunyi kepala yang menghitam dan pecah perlahan. Setan itu meraung, tubuhnya mulai menguap kembali menjadi asap pekat. Makhluk lemah, nyawamu tak lebih dari lumpur. Makhluk itu berbicara dengan penuh kebencian. Ia melompat, memastikan Reksa tak akan selamat dari dirinya. Reksa menatap tajam, siap menerima apapun tanpa gentar. Aku tidak takut, setan itu meraung. Tapi sebelum cakar setan itu menyentuhnya, tubuhnya terurai, hilang lenyap begitu saja bersama kepala mayat yang terbakar seutuhnya. BRUK, BRUK, BRUK. Satu persatu pengiring jenazah itu tumbang. Mereka yang kerasukan kembali mendapatkan kesadarannya. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan dan aroma gosong kepala bakar memenuhi ruangan. Prak, obor itu menghantam tubuh jasad keramat, dan dalam sekejap api menyala, membakar daging busuk yang tersisa. Kurang ajar, Gentayu Pertiwi menjerit seperti kesetanan. Wajahnya merah padam. Matanya membelalak beringas. Tubuh manusia najis itu, aku yang tanggung semua hukumannya. Anak buah Aji Prabawa kembali berdiri. Kali ini tak ada lagi keraguan. Mereka mengangkat pisau, siap menyerang. BRUK. Pintu rumah mendadak terbuka paksa. Seberkas cahaya masuk bersama debu dan sorak-sorai. Mas Reksa, suara Yuda terdengar keras. Diikuti rombongan warga yang datang bersama Resi Dharma. Cukup, Gentayu Pertiwi, kejahatanmu sudah terbongkar. Akhiri semua ini, suara Resi Dharma dalam dan tenang. Gentayu Pertiwi mundur panik, bersembunyi di balik anak buahnya. Bunuh mereka semua, aku akan cari jasad lain. Aku akan bunuh kalian semua. Ia lari ke belakang rumah. Tapi belum jauh, terdengar suara kecil mengaduh. Ampun, ibu, ampun. Reksa menajamkan telinga, matanya membelalak. Ia melihat Gentayu Pertiwi menghantam wajah Sekar Langit dengan guci agar ia tak sadarkan diri dan tak melawan. Sekar Langit, itu suara Sekar Langit, teriak Yuda. Bersamaan dengan itu, Gentayu Pertiwi memerintahkan semua bawahannya yang berada di dalam untuk berkumpul menghadapi warga desa. Tanpa pikir panjang, Reksa melepas tasnya, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai berjalan ke dalam rumah. Langkahnya mantap, nafasnya berat, namun tatapannya berubah. Ia tidak berkata apapun, tatapannya terpaku ke arah sumber kekacauan. Seolah yang berdiri di sana bukan lagi sang Reksa yang lucu. Berhenti, salah seorang pengantar jenazah mencoba menahan.
Tapi BRUK, satu pukulan, satu gerakan tanpa kompromi. Wajah lelaki itu berdarah dan tubuhnya terkapar. Gila, itu benar, Mas Reksa, gumam Resi Dharma yang menyaksikan dari kejauhan. Wajahnya pucat pasi. 5 orang lainnya langsung menyerbu. Reksa tak mundur. Duar. Sebuah sikut menghantam dada lawan pertama, membuat nafasnya langsung terhenti. CRACK. Sebuah lutut menghantam rahang pria kedua. Gigi berhamburan. Lawan ketiga menusuk dengan pisau kecil. Namun Reksa menangkis lalu memelintir tangan pria itu hingga terdengar suara krak. Tulangnya patah. Tangis kesakitan membahana. Tidak ada jeda, tidak ada ragu. CRAK. Krak. Reksa melompat, menendang 2 orang sekaligus. Satu terhempas ke lemari kaca, satu lagi membentur pilar kayu dan jatuh tak sadarkan diri. Jerit deru teriakan warga dari luar rumah semakin ramai. Tapi di dalam hanya suara amukan Reksa yang menggema. Kini hanya satu lawan yang tersisa. Pria itu bergetar. Ia mencoba lari. Namun Reksa mencengkeram kerah bajunya, menyeret tubuhnya seperti karung beras. Reksa mengangkatnya setinggi kepala lalu mengayunkan tubuh itu ke arah Gentayu Pertiwi yang sedang berusaha kabur sambil menyeret sekar langit yang lemas. BRUK. Tubuh itu menghantam Gentayu Pertiwi dengan suara dentuman yang mengerikan. Keduanya terjungkal, membentur lantai dengan keras. Gentayu Pertiwi tak bergerak, pingsan seketika. Hening. Seisi ruangan membeku. Resi Dharma terdiam. Warga desa yang berkumpul di luar hanya bisa mematung. Tak ada yang bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Reksa berdiri di tengah ruangan penuh kekacauan. Nafasnya berat, tubuhnya dipenuhi debu dan darah. Namun tatapannya tak surut sedikit pun. Beberapa detik kemudian, BRUK. Sebuah kursi kayu pecah terlempar ke sudut ruangan. Dari sela-sela puing dan bayangan, Reksa muncul. Di pelukannya, sekar langit yang lemas tergolek. Matanya terpejam, tubuhnya ringan seperti daun kering. Reksa melanggah keluar perlahan, tak bicara sepatah kata pun. Sekar langit, Yuda langsung berlari menghampiri. Reksa berhenti di depan Resi Dharma. Nafasnya berat. Tubuhnya dipenuhi luka dan debu. Bah, saya titip anak ini. Kedua kakaknya akan menjemput nanti. Resi Dharma hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Reksa mengambil tasnya tanpa banyak bicara. Ia melangkah keluar dari rumah itu. Matahari mulai naik perlahan di ufuk timur. Sinar oranye keemasan menyentuh wajahnya yang letih. Ia berjalan melewati warga yang diam membisu, seolah masih mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Mas Reksa mau kemana? Tanya Yuda berlari mengejar. Langkah Reksa terhenti. Ia menoleh perlahan. Kemana? Iya, Mas. Mau kemana sekarang? Ini sudah pagi, Yuda. Waktunya kerja. Gembel gini, Mas. Bukan pengangguran. Reksa menepuk pelan pipi Yuda dan tersenyum sekilas. Orang kere kayak Mas harus sadar diri, enggak boleh malas. Yuda cuma bisa bengong, tak tahu harus tertawa atau mengangguk prihatin. Reksa kembali melangkah pelan menjauh dari rumah yang penuh kekacauan itu. Mampir lagi ya, Mas, teriak Yuda dari belakang. Tapi Reksa tak menjawab, tak perlu. Angin pagi dan matahari cukup jadi saksi bahwa malam itu, satu kejadian telah berakhir. Sebuah terminal. Astaga, Bu. Saya muter 3 kali loh nyari warung ibu, keluh Reksa sambil mengelap keringatnya. Matanya menyapu keramaian warung sederhana yang kini nampak ramai luar biasa. Bu Rini Wijaya keluar dari balik etalase, mengernyit heran. Loh, kok bisa toh? Warung ibu enggak pernah pindah kemana-mana kok, kata Bu Rini Wijaya. Reksa tertawa lelah. Bukan itu, Bu. Seingat saya dulu tempat ini sepi kayak kuburan. Sekarang ramai banget, Bu. Saya sampai pangling. Bu Rini Wijaya tertawa kecil, matanya berkilat bangga. Alhamdulillah, Mas Reksa. Sri Murti dan Wulansari itu bawa berkah. Ibu suruh mereka ngapain?
Reksa mencibir curiga. Plak, sebuah tepukan mendarat ringan di bahunya. Jangan mikir aneh-aneh kamu, ucap Bu Rini Wijaya kesal. Reksa menoleh ke dalam. Sri Murti sedang melayani pembeli. Sementara Wulansari terlihat sibuk di dapur membantu memasak. Warung yang dulu sunyi kini hidup. Bu, saya titip mereka buat dirawat bukan disuruh kerja, ucap Reksa setengah menegur. Mas, kami yang maksa membantu. Bukan disuruh Bu Rini Wijaya. Sri Murti melambaikan tangan dengan senyum lebar. Mengetahui kedatangan Reksa, keduanya cepat-cepat menyelesaikan pesanan lalu menutup warung untuk sementara. Luka kami sudah sembuh total, Mas. Bisa kerja dan bergerak seperti ini rasanya luar biasa, kata Wulansari. Iya, Mas. Selama ini kami cuma terbaring, kata Sri Murti menambahkan. Reksa memperhatikan wajah mereka. Warna kulit yang dulu pucat kini mulai kembali sehat. Mata mereka tidak lagi kosong. Ada kehidupan di sana, dan ada harapan. Sudah benar-benar boleh, mereka mengangguk. Sekar Langit juga sudah aman sekarang. Dia di rumah Mbah Resi Dharma. Jemput dia, ya, yang benar, Mas. Iya, benar. Reksa mengangguk, tapi wajah Sri Murti nampak ragu. Orang tua kami, ayahmu Aji Prabawa ditangkap warga. Ibumu melarikan diri. Pulanglah, tapi bukan ke mereka. Lantas kami pulang kemana? Tempat tinggal. Belum tentu di rumah, Mur. Dan tidak semua yang kau panggil keluarga layak disebut rumah. Carilah tempat di mana kalian merasa berharga, berguna. Di sanalah rumah sesungguhnya. Bu Rini Wijaya memandangi mereka, membaca keraguan di wajah keduanya. Jadi, warung Bu Rini Wijaya bisa kami sebut rumah, tanya Wulansari dengan polos. Matanya menatap bangunan kecil yang penuh tawa dan aroma sedap. Reksa menoleh ke arah Bu Rini Wijaya. Weh, bisa banget. Mau tinggal di sini boleh, pulang kapanpun yo, sahut Bu Rini Wijaya. Semangat, jangan karena warungnya laris, gara-gara mereka aja ya, Bu, selor Reksa setengah menggoda. Ya jelas bukan toh. Bu Rini Wijaya tersenyum kecil, tapi saat itu raut wajah Bu Rini Wijaya berubah. Ia seolah mencoba menutupi sesuatu di balik matanya yang mulai berair. Ia menggaruk kepalanya seperti sedang bingung harus memulai dari mana. Tapi suara hatinya terlalu keras untuk diabaikan. Anak ibu sudah pergi 5 tahun yang lalu. Waktu itu usianya baru 5 tahun. Ceria, bawel, suka nyanyi-nyanyi pakai sendok. Kalian pasti suka kalau kenal dia. Suasana warung mendadak hening. Sri Murti dan Wulansari menatapnya penuh perhatian. Mereka tak menyangka akan adanya kisah ini. Setelah suami saya menterlantarkan kami, saya pikir hidup saya udah cukup hancur. Tapi ternyata kehilangan anak jauh lebih menyakitkan. Lanjutnya suaranya mulai bergetar. Ia menarik nafas panjang, matanya menerawang jauh. Saya buka warung kecil-kecilan di rumah demi menyambung hidup. Tapi suatu hari dia sakit, badannya panas tinggi. Saya udah coba bawa ke puskesmas, minum obat, pijat. Tapi malam itu dia tidur dan enggak pernah bangun lagi. Tangis yang sudah lama ia tahan, airnya pecah. Ia buru-buru mengusap pipinya, tapi air matanya terlalu deras. Setiap sudut rumah rasanya teriak namanya. Setiap malam suara sendok jatuh bikin saya mikir dia masih main di dapur. Saya enggak kuat, Reksa menunduk. Sementara itu, Wulansari perlahan meraih tangan Bu Rini Wijaya dan menggenggamnya erat. Bu, mungkin sebenarnya ibu yang paling butuh pulang, ucap Wulansari lembut sambil mengelus punggung wanita tua itu. Bu Rini Wijaya terisak, tapi kali ini isaknya terasa berbeda. Seperti hujan yang mereda setelah sekian lama badai. Ibu akan pulang, tapi hanya kalau kalian dan Sekar Langit mau tinggal bareng ibu. Biar rumah itu enggak kosong lagi, biar ada suara tawa lagi di sana. Sri Murti dan Wulansari saling menatap. Lalu mereka mengangguk bersamaan dengan mata berkaca-kaca. Jadi ibu kami ya, Bu, ucap Sri Murti. Suaranya nyaris pecah. Tangis pecah begitu saja. Tidak ditahan, tidak disembunyikan.
Di warung kecil yang tutup sementara itu, 3 perempuan yang sama-sama kehilangan akhirnya saling menemukan. Sementara itu, Reksa berdiri mematung. Ia berusaha tetap tegar, namun kelopak matanya memerah. Ia tahu ini bukan sekedar pertemuan, tapi sebuah penyembuhan, sebuah rumah yang akhirnya dibangun kembali dari puing luka dan kasih yang belum sempat selesai. Sebelum berpamitan, Sri Murti menarik lengan Reksa dengan ragu. Matanya tak berani menatap langsung, namun sorotnya menunjukkan ada sesuatu yang penting dan berbahaya. "Mas Reksa, boleh bicara sebentar?" 4 mata. Reksa mengangguk, dan mereka pun melangkah menjauh dari warung. Di sisi belakang terminal yang sepi, hanya suara bis angin sore yang menemani. Sri Murti membuka percakapan dengan pelan. "Keluarga Mas Reksa juga meninggal karena jasad keramat." Reksa menunduk, rahangnya mengeras. "Iya, dibantai abis. Tak tersisa. Karena arak-arakan neraka itu." Ia menatap Sri Murti penuh tanya. "Kenapa kau tanya begitu, Mur?" Sri Murti nampak gelisah. Matanya menatap tanah lalu wajah Reksa, dan kembali menunduk. Ia menggigit bibir bawahnya seperti sedang menggali ingatan yang tak ingin ia sentuh. Jasad keramat itu bukan milik keluarga Prabawa. Reksa membelalakkan mata. "Eyang-eyangku melakukan lelaku terlarang." Setelah ritual itu selesai, ia mendapatkan jasad keramat itu dari seseorang. Reksa menatap tajam. "Dari siapa?" "Dari seorang pria berpakaian serba hitam. Tak banyak bicara. Tubuhnya kurus tinggi. Matanya seperti tak punya jiwa. Aku masih kecil waktu itu, tapi aku ingat betul." Seketika kilatan masa lalu menghantam pikiran Reksa. Ingatan tentang makhluk-makhluk berpakaian serba hitam, membawa keranda gelap, dan melangkah dalam diam menuju desanya. Malam itu malam kematian keluarganya. Pakaian serba hitam, itu mereka, gumam Reksa. Sri Murti menelan ludah lalu mengucap pelan. "Eyang menyebut orang itu berasal dari lembah Cengkarik." Nama itu muncul seperti belati yang menyayat benak Reksa. Lembah Cengkarik. Seketika udara terasa lebih berat. Langit seolah mendung walau matahari masih bersinar. Nama itu seolah membawa kutukan bersamanya. Tangan Reksa menkepal. Kini satu nama telah dikantongi. Lembah Cengkarik. Mereka adalah manusia biadab yang memanfaatkan jasad keramat untuk membunuh dan menyesatkan manusia. Sekelompok manusia yang mempunyai hati lebih kejam daripada iblis. Reksa pun berpamitan. Kini ia memiliki tujuan lain sebelum ada Prabawa-Prabawa lain. Reksa harus menemukan lembah Cengkarik itu dan menghentikan perbuatan biadab mereka. Cerita ini selesai sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya pamit undur diri.